Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astunggara, saat ini Santi berada di Banyuwangi, tepatnya di kaki Gunung Raung. Dan pas Santi meditasi di sini bertemu dengan di Puri Ubud. Swastiastu, Cerake. Baiklah, Titiang kan nunas nih apa kenalan Dumon biar pemirsa Santi Dharma Chandra untuk generasi muda lebih mengenal sama Coknya. Boleh nama Coknya nih? Oh, kalau nama saya Cokordo Rake Keptiasa dari Puri Ubud. Oke. Dan saya kebetulan sudah 15 tahun jadi bendesa adat Ubud juga. Oh, bendesa adat. Jadi tokoh budaya lah. Terlibat di dalam pelestarian warisan budaya Bali dulu. Dan juga sebagai penasehat saya sekarang di Puskor. Oh, Puskor. Ya, kan Suseno ya. Pusat Koordinasi Indo Nusantara. Luar biasa. Perjalanan saya ya dari tahun 80-an sudah ya. Semeru, di Kutai. Udah keliling Nusantara? Ya, sampai ke Gorontalo juga. Umat bawa barong ke sana. Ya. Jadi ya memang sebuah hobi juga. Traveling spiritual ya berarti Coknya ya. Oke. Nah, biasanya kalau untuk nama anak-anak muda untuk manggil Coknya napi? Biasanya Cok Ibah ya. Cok Ibah berarti itu yang manggilnya Cok Ibah tenapi ya. Baiklah, Cok Ibah, ini kan apa tadi cukup luar biasa semangatnya Cok Ibah tadi pagi-pagi udah ke sini terus untuk sembahyang. Sebenarnya ini dalam rangkaian apa sih Cok Ibah untuk kejauhan nih? Ya, kebetulan yang pertama kan kita sedang persiapan upacara Maca Wali Kramo di Semeru Agung. Dan yang kedua juga kemarin kan Hari Saraswati. Kami juga dari tahun 80-an memang ikut ya bersama-sama umat di sini di dalam melestarikan pura di Sugiwaras ya. Oh, Sugiwaras yang di Pura Giri Mulia Raung nih. Jadi ya kami selalu diberikan undangan atau diingatkan untuk hadir. Jadi sekalian perjalanan terus. Baiklah, Cok Ibah, ini kan Titiang mau lunas tips atau saran nih ya untuk generasi muda. Biasanya kan banyak juga anak generasi muda ngapain sih harus ke budaya udah Nora zaman dulu gitu ya kan. Ngapain ini lebih beken pakai ini pakai itu. Gimana cara Cok Ibah untuk memotivasi generasi muda untuk lebih mencintai budaya Nusantara nih? Seperti itu. Ya, saya kan hampir 12 tahun di Australia dulu. Wow, 12 tahun di Australia, terus karena keluar dari daerah kita malahan merindukan apa yang kita sesungguhnya miliki di daerah kita sendiri. Jadi muncul apresiasi lah atas warisan-warisan leluhur. Dan kebetulan juga saya dari leluhur memang kegiatannya di bidang spiritual. Sama saudara-saudara yang di Puri Ubud. Terus kita berlanjut terus mencari sebenarnya tapak tilas pertama dari Simarkandio. Oh, yang di sini. Ya, yang kedua ada ide Empu Kutura, tokoh-tokoh spiritual Bali, dan yang terakhir kan ide Nang Yang Niratu. Oh, Pedanda Sakti Bau Rauh juga. Sakti Bau Rauh. Jadi ya Bali merupakan sentral daripada the journey of spiritual dari prasejarah sesungguhnya. Nah, itulah yang menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri secara batin dengan menapak tilas perjalanan beliau, juga menyeimbangkan situasi zaman sekarang juga supaya kita tidak larut di dalam konteks bisnis dan physical objek ya, dari materialistik ya. Bukan kita menolak, tetapi kalau bisa kita menyeimbangkan ya di antara usaha ini ada dua ya, usaha pengendalian, usaha spiritual, usaha untuk kesejahteraan, kemakmuran. Jadi ada budaya, kita sangat kaya di Indonesia dengan kebudayaan Nusantara kita, dan spiritual ini kan harus ada keseimbangan sehingga memberikan sebuah pengetahuan kebijaksanaan jenano wibeke
Oh gitu ya. Mungkin generasi muda masih belum tahu Jenana Wiyaka itu bagaimana nih Bu? Jenana Wiyaka itu adalah bagaimana kita menyeimbangkan gift Picani de Betaro ya. Pertama lahir sebagai manusia, kedua dengan semesta yang kita diberikan ini bagaimana kita mengolahnya sehingga bisa menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan di rumah tangga, dalam diri sendiri, apalagi di masyarakat. Dan ini memerlukan proses. Nah tadi kan Cik Ibu kan membahas tentang napak tilas nih, tentang dan Sakti Baurawu, terus Empu Kuturan, dan berarti leluhur dari Bali sendiri itu dari Jawa juga? Ya kalau lihat secara historis kan Sumatera, Jawa, Bali dulu kan satu pulau dulu ya. Jadi makin ke belakang kita menapak tilas, mungkin kita melihatnya ya kita bersumber dari satu sumber. Oh gitu, satu titik gitu ya. Titik ya dari Purusa Perdana. Namun proses itu yang menjadi menarik dan misterius ya, mystical experience. Yang juga merupakan bagian untuk mencari jati diri kita sendiri. Oh gitu ya. Jadi buat pesan untuk anak muda dalam untuk mengenal leluhur budaya itu juga untuk mencari jati diri juga. Sangat penting itu. Sangat penting itu sebelum otherwise kita jadi lost track ya, hilang jejak. Makin ke belakang kita bisa mencari jejak perjalanan leluhur kita, yang makin jauh ke depan juga kita bisa melihat vision apa yang akan terjadi, kemana arah yang kita harus tempuh di dalam kehidupan. Nah satu lagi pertanyaannya buat Cik Iban itu, value apa ketika didapat sih biasanya? Kenapa sih harus rajin nangkil? Kenapa sih harus rajin ke pura? Kadang kan anak-anak muda itu kalau ke pura cuma rahinan aja, itu pun kalau udah selesai sembahyang langsung cus pergi gitu. Nah menurut Cik Iban ini value apa yang didapat ketika Cik Ibannya rajin nangkil atau apa, biar semangat anak muda itu rajin nangkil gitu, rajin sembahyang? Value-nya ya sebenarnya proses itu kan, proses itu menjadi value untuk diri kita sendiri dulu ya. Value yang paling penting itu kan meningkatkan kesadaran kita sebagai manusia di dalam mempresiasi Picani de Betaro, the gift de Betaro melalui leluhur-leluhur kita. Jadi perjalanan itu sebuah tapo brata yoga samadhi juga. Sebab di sana ada tapanya, kedisiplinan, niat ya. Yoganya di sana ada unsur bakti yoganya, karma yoganya, jenana yoganya. Jenana ini pengetahuan dari perjalanan proses, dan raja yoganya. Tanpa kita sadari sebenarnya, bila mana kita betul-betul put attention terhadap proses itu sendiri. Biasanya terjadinya sesudah proses, baru kita merenungkan, karena rasa kebahagiaan sesaat itu kadang-kadang ingin kita mencari lagi kan. Bahagia itu kan bukan terus ya setiap saat, karena kita masih manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Luar biasa ya. Jadi apapun itu kita harus tetap mengandalkan Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, kepada leluhur kita agar senantiasa untuk membersamai di setiap langkah seperti itu. Dan untuk generasi selanjutnya juga. Generasi selanjutnya juga. Sebab sekarang kita percaya dengan adanya catur yuga ya. Catur yuga itu bagaimana? Kita sedang menghadapi dunia yang penuh dengan kekacauan sebenarnya. Karena sekarang 2 pada kali ya yang disebut dalam lontar. Jadi memang kita tidak bisa lewati waktu itu. Kita harus hadapi. Kita harus lewati dengan keteguhan ya, imam ya, terutama ya. Rasa percaya kita. Percaya kepada leluhur dan Sang Yang Widi, dengan percaya diri bahwa ini adalah sebuah takdir kita lahir sebagai manusia yang kita harus hadapi dengan ketabahan dan keyakinan yang kita miliki. Luar biasa. Jadi
siapapun yang galau, yang sedih harus tetap meningkatkan spiritualitas agar Tidak kita boleh putus asa. Nggak boleh putus asa Itu tuh. Maksudnya cari menyia-nyiakan pican di bataro. Menyia-nyiakan jerih payah orang tua. Harus tetap semangat berarti. Harus semangat. Beliau saja bekerja 24 jam. Biasanya sekarang kan semua ingin dipermudah. Mempermudah itu bukan berarti memberikan kebahagiaan dan kenyamanan, belum tentu kan. Mudah dalam konteks apa? Iya sih, benar-benar sekali. Kadang-kadang pengennya kita instan gitu biasanya kan. Memang zamannya seperti itu, kita diarahkan secara universal ya, dengan teknologi dan sebagainya. Tapi kita harus menyadari itu juga ada batasnya. Kadang-kadang kita harus berani meninggalkan comfort of object of senses ya. Jadi meninggalkan rasa nyaman gitu atau harus berani meninggalkan rasa nyaman untuk mencari kenyamanan. Itu filosofinya sangat tinggi sekali. Meninggalkan rasa nyaman untuk mencari kenyamanan. Jadi harus memang ya ke beberapa dimensi untuk lebih mulat sarira seperti itu. Rasakan sendiri. Benar sih, gitu. Aduh, luar biasa nih semangatnya. Nah, buat teman-teman nih, jadi sering-sering sama ngasih semangat kepada generasi muda karena kan generasi muda itu kadang aduh galau, sedih, ini harus gimana gitu. Memang itu bagian elemen yang kita juga miliki dari ciptaan Tuhan, tetapi kita kan harus menyadari bahwa elemen-elemen mana yang merugikan kehidupan kita dan orang lain. Nah, Titiang kan dari Jakarta nih, terus tinggal di Bernate sekarang. Belum kalau di Puri Ubud alamannya di mana sih? Masih belum hafal Bali nih. Tapi udah terkenal di Puri Ubud, pengen ke sana naik ojek gitu kan. Gimana? Di Puri Campuan ya, Puri Campuan Iba Hotel. Iba Hotel. Ya, dulu saya di Puri di pusat. Tapi sekarang pindah ke sana dan sering saya diundang mahasiswa, anak muda, ya sharing experience lah. Untuk pengalamannya Cik Iba ya. Pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat untuk anak-anak muda ke depan. Karena realitasnya ya memang kelihatannya luxury, tapi muncul banyak kecemasan kan. Tapi kan what happened. Sih bener kayak overthinking berlebihan gitu benar-benar coba. Tapi kalau generasi muda atau seperti Titiang kalau ke Puri takut kali. Puri kan tempatnya kerajaan kan. Canggung lah insecure gitu kan. Bukan zaman kerajaan lagi. insecure kalau ke Puri gitu. Gimana coba? Jadi anak muda juga mau ingin seri sama coba mau ke Puri harus gimana caranya nih? Biasa-biasa aja. Estetika ya. Kita lebih baik bersahabat dan kebersamaan di dalam. Kalau mau komit menjaga budaya dan warisan leluhur ya, kapan kita bersatu berlebur, kapan kita memang ada batas-batas. Ada ruang-ruangnya gitu jadi bisa menempatkan diri lah bijak. Ya, 24 jam aja kita menghadapi waktu yang berbeda-beda kan. Benar sekali sih. Jadi ya semua kembali kepada bagaimana attitude etika untuk menempatkan diri. Dan yang paling menarik dari perjalanan dari Simarkandia kan ini titipan beliau sebenarnya. Gimana ini? Ya sebenarnya yang di garis bawah dalam Puranonya bagaimana kita menjaga 3 action kita ini. Trikaya Parisuda. Apa itu? Bagaimana itu? 3. Kaya itu action, gerak. Parisuda itu pembersihan. Membersihkan pikiran, ucapan dan perilaku. Terutama pikiran di zaman sekarang. Sumber segalanya start from your mind, from your pikiran. Kalau itu sudah dibersihkan, diimbangi dengan ilmu pengetahuan, paling tidak akan memberi sebuah solusi di dalam kita menghadapi sebuah tekanan atau beban-beban di dalam kehidupan. Sih bener sekali, luar biasa Jadi ya ampun, jadi buat generasi muda kita harus senantiasa, karena ajaran Hindu itu luar biasa ya, Trikaya Parisuda, Trihita Karana, Pancasrada seperti apa, Tatuam Asi seperti ya, tapi filsafatnya tidak cukup untuk diwacanakan atau untuk bicarakan saja. Atau slogan-slogan aja ditempel di dinding itu harus dilakoni keyakinan itu.
Kalau tidak dilakoni ya tidak tahu rasanya. Kalau tidak tahu rasa, tidak tahu membedakan. Iya sih, benar sekali. Aduh, jadi belajar terus dong, cowok ini yang generasi muda. Tidak pernah berhenti belajar. Oh gitu juga ya, masih belajar terus ya. Aduh, luar biasa. Terima kasih semangatnya. Semoga tidak izin. Apa boleh apa next ke Puri Ubud? Belum pernah lo pengen ke Puri Ubud. Nanti biar bisa foto-foto gitu kan. Aku di dalam Solo kan sering ke Puri juga. Oh, nggih. Nanti kan. Nggih. Sukses semua. Mampir nanti. Nomor teleponnya. Nanti bisa sharing ya. Aduh, Asundar. Nanti kita bisa untuk semangat belajar. Suksma, mohon ditutup dengan para Masanti, lunas apa matur tetap semangat dan percaya diri. Tutup para Masanti aja. Om Santi. Oh.